Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Amalia Septiana. I'm from English Education Department A1. In this video, I would like to show you about Mathematics English in tenses. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua cara mudah untuk menghafalkan 16 tenses dengan menggunakan cara mateng atau Mathematics English. Oke, let's check it out. Jadi, di video kali ini saya akan menunjukkan cara yang mudah untuk menghafalkan 16 tenses dengan menggunakan cara Mathematics English dalam buku ini. Ini adalah buku integrasi Mathematics English dalam pembelajaran tenses by Mr. Soifudin atau Pak Cute, Mr. Cute, dan Mom Santi. Oke, sebelumnya, tenses itu apa sih? Dalam bahasa Inggris kita ketahui ada 16 tenses, yaitu ada simple present, present continuous, present perfect, simple past, dan yang lain-lain. Dan dalam 16 tenses itu biasanya kita menemukan kesulitan dalam menghafalkan 16 tenses. Jadi saya akan menunjukkan kepada kalian cara mudahnya dengan menggunakan Mathematics English. Sebelumnya, kalian bisa melihat gambar di atas. Dan gambar di atas itu adalah gambar jari seperti ini. Kenapa demikian? Karena kita akan menggunakan jari ini sebagai penerapan Mathematics English untuk tenses. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini, tangan kanan kita itu adalah bentuk kejadian. Dan di tangan kiri kita adalah time atau waktu. Jadi, dalam bentuk kejadian itu ada simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Dan di time itu ada present, past, future, dan past future. Gimana sih cara penggunaannya? Seperti ini. Setiap simple, setiap dalam bentuk kejadian itu posisinya itu kedua setelah time. Tapi di simple, khusus bagian simple, itu dia di bentuk yang pertama atau kalimat pertama, kata pertama sebelum time. Contoh, simple present, simple past, simple future, simple past future. Dan untuk yang lainnya seperti continuous, perfect, dan perfect continuous, ini adalah kata yang akan diucapkan setelah time. Jadi contohnya seperti ini. Present continuous, present perfect, present perfect continuous. Kalian sudah paham? Sekali lagi kita coba ya. Simple present, present continuous, present perfect continuous. Simple past, past continuous, past perfect continuous. Simple future, future continuous, future perfect continuous. Simple past future continuous, past future perfect continuous. Kalian bisa meresapinya ya. Seperti ini. Khusus bagian simple itu di awal. Yang lainnya kalian ucapkan setelah bentuk dari time tadi. Present continuous. Tidak bisa present simple, tapi simple present. Dan biasanya ada sedikit challenge. Terkadang kita menggunakan di kelas itu seperti bentuk tenses nomor 9. Gimana ya cara menghitungnya? Jadi kita menghitung seperti, jadi kita adalah 4. Kita perkalikan semua itu 4. Jadi gini ada 4. Ini 4 tambah 4 jadinya 8. Ini bagiannya 12 dan ini bagiannya 16. Dan ada 4 ini itu bentuk ke-16 tenses ya. Semuanya kita mencari tenses nomor 9. Langsung aja. Ini bentuk ke-4, bentuk ke-8, dan 12. Dan 12 bisa berapa, dikurangi berapa, bisa dapat 9.
ya 3. Jadi di bagian 12 ini adalah future. Future kita kurangi 3 agar menjadi 9. Kita menguranginya di dalam bentuk kejadian. 1, 2, 3. Berarti adalah, ya betul, simple future. Kan tadi dikurangi 3 ya di bagian sini. Jadinya 1. 1 adalah simple future. Seperti itu guys. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang function, fungsi dari masing-masing tenses. Kita membahas di bagian bentuk kejadian terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan tadi, bentuk kejadian itu ada simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Simple itu adalah fakta umum atau rutinitas atau aktivitas yang sering kita lakukan, yang aktivitas itu sudah menjadi rutinitas kita. Itu adalah simple. Dan continuous itu sedang atau dalam proses. Aktivitas yang sedang kita lakukan itu namanya continuous. Kemudian perfect. Perfect itu aktivitas yang telah selesai kita lakukan. Kemudian perfect continuous. Perfect continuous itu masih dalam proses atau biasanya menggunakan durasi. Bisa 4 jam, 2 jam, atau bisa beberapa tahun mungkin. Dan kemudian dalam bentuk waktu ada present, past, future, dan past future. Present itu saat ini, now biasa atau now. Past itu masa lampau, future waktu yang akan datang, dan past future pengandaian atau tidak jadi. Jadi cara penggunaannya itu kita gabungkan. Contoh tadi kita gabungkan antara bentuk kejadian dan waktu, yaitu simple present. Simple present. Simple tadi adalah sebuah rutinitas dan present adalah bentuk waktu saat ini. Jadi contohnya, saya belajar setiap hari. Kemudian present continuous. Contohnya, saya sedang belajar sekarang. Kemudian present perfect. Present perfect adalah tadi telah, dan present adalah saat ini. Present perfect contohnya, saya telah belajar tadi malam. Seperti itu contohnya. Bisa juga seperti ini, simple past. Simple tadi adalah rutinitas, dan past itu masa lampau. Jadi aktivitas yang kita lakukan, tapi itu udah dari kemarin, udah lampau waktunya. Seperti itu. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang names dan juga function dari tenses. Sebenarnya penggunaan rumus matang itu kita tinggal menggabungkan saja, menggabungkan antara bentuk kejadian dan juga bentuk time. Seperti tadi, simple present, present continuous, dan seterusnya. Dan function juga seperti itu, kita gabungkan antara fungsi dari bentuk kejadian dan juga fungsi dari bentuk waktu. Contohnya tadi kan simple present, kita gabungkan antara fungsi dari simple dan juga fungsi dari present. Tadi simple adalah rutinitas, dan present adalah waktu saat ini. Jadi aktivitas yang saat ini kita lakukan, tapi sudah menjadi rutinitas kita. Contohnya, I go to campus every day, atau I study every night. Itu kan merupakan sebuah rutinitas kita ya. Jadi itulah tadi, it is enough for me. And thank you for your nice attention. Thanks for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to practice menggunakan rumus mateng. And maaf bila ada kesalahan kata atau perilaku. Thank you for your nice attention and bye-bye. Stay tuned for our next video.